Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara yang dirahmati Allah. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili uji material pasal 40 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, tiba-tiba Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Agendanya adalah pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat rancangan undang-undang pilkada. Dulu saat Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, alih-alih DPR memperbaiki proses pembentukan undang-undang tersebut, malah Presiden menerbitkan Perpu yang isinya hanya melegislasi Undang-Undang Cipta Kerja. Karena motif dari perubahan undang-undang pilkada tidak lepas dari upaya menyelamatkan kartel politik dalam koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus dan menyelamatkan putra mahkota Kaisang yang terganjal maju pilkada karena putusan MK nomor 70. Namun di tengah kemarahan rakyat itu, secara bersamaan pula akan tumbuh kesadaran kolektif rakyat tentang utopia demokrasi, khususnya dalam isu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Seperti tindakan DPR jika melakukan perubahan undang-undang pilkada dengan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi dengan membuat norma baru yang substansinya kembali ke ambang batas 20% perolehan kursi atau 25% total perolehan suara, atau norma lain yang senafas sejatinya bukanlah mandat kedaulatan rakyat, melainkan mandat kedaulatan oligarki dan kartel politik di dalam tubuh Kim Plus. Artinya ide kedaulatan rakyat dalam demokrasi itu utopia, hanya mimpi karena kenyataannya yang berdaulat dalam demokrasi adalah oligarki dan partai politik. Kedua, jika tindakan DPR yang membangkang pada putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya bukanlah mandat hukum dan konstitusi, diduga mandat kedaulatan oligarki dan partai politik. Artinya, lagi-lagi, ide kedaulatan hukum dalam demokrasi juga utopia, hanya mimpi karena kenyataannya yang berdaulat dalam demokrasi adalah oligarki dan partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.